Manual voltage. Aduh. Kok nyetrum anjing. Ambil sendal dulu anjing. Oke, jadi saya sekarang lagi ada di studio cabang Bekasi. Buat kalian yang ngikutin DKID pasti tahu ya kalau saya buka cabang di Bekasi. Tapi udah 5 bulan ini karena kontraknya mulai Januari dan nggak ada apa-apa. Karena memang belum ada lighting, belum ada kamera, belum ada gadget yang proper lah untuk dibuat produksi. Dan kemarin waktu room tour studio DKID, saya kan bilang kalau ada host baru DKID untuk komponen ya. Dan banyak yang bilang kalau itu adalah Om Alfa Jonathan. Wah, mohon maaf ekspektasi kalian ketinggian karena harga transfernya mahal ya. Wah, saya nggak sekaya Al Nassr, jadi bukan. Tapi walaupun bukan Om Alfa, kemarin ketika ada lomba overclock dan kategorinya stage-nya itu memory clock, host kita yang baru ini, yang mau saya perkenalkan ini, dia juara 11 ya, dari seluruh dunia. Yang ikut 12 ya? Banyak. Banyak, yang ikut banyak. Jadi langsung aja kita perkenalkan host baru DKID yang baru saya transfer dari channel yang udah berdiri 12 tahun ya. Jadi perkenalkan, ini adalah Rodi Situmorang yang mungkin kalau dunia overclocker udah paham lah. Mungkin perkenalan dulu deh, karena mungkin penonton DKID banyak yang nggak tahu lu ya. Masa? Harusnya tahu lah. Tahu ya. Penonton komponen. Enggak semua tapi. Oke, coba perkenalan dulu deh. Nah, kalau gua tuh sebenarnya dari tahun 2012 tuh udah mulai aktif lomba overclocking. Oke. Nah, pertama kali gua dapet juara itu tuh di hari ulang tahun gua. Wih, keren ya. Ceritanya, gua tuh nggak terlalu suka lomba overclocking, tapi gua masuk ke situ pengen buat kado untuk diri gua sendiri awalnya. Karena lomba itu tanggal 13 Oktober. Itu terus, lomba internasional? Enggak dong, kebetulan lomba di kampus dong. Lomba di kampus. Enggak, Okay. Lomba se-Indonesia lah, tapi di kampus gua sendiri. Oke. Nah, kebetulan gua juara 1 di situ. Dari situ gua memutuskan untuk menjadi profesional overclocker. Gimana caranya? Ya udah, terusin gitu. Tapi ngomongin overclocker ya, kalau gua sih tahu, tapi overclocker itu sebenarnya fungsinya apa ya? Dia kan kayak ngerusak komponen biar dapat speed paling gede gitu. Sebenarnya tuh ngerusakin komponen itu nomor 2. Oke, Nomor satunya itu adalah ngabisin duit aja untuk di Indonesia. Karena kemarin ya ketika lomba apa yang namanya kemarin? G-Skill Overclocking World Cup. Itu nanti kita bakalan demokan overclockernya ya. Jadi overclocknya kita bakal demokan, tapi modal kemarin itu udah hampir 50 juta kayaknya. Hampir. Ya kalau ditotalin semua sih lebih dari 50. Lebih dari 50 juta untuk overclock. Jadi ya habis-habisin duit, betul. Nomor satunya habis-habisin duit. Tapi kalau dari sisi brand, keuntungannya apa buat brand? Kalau dulu tuh keuntungannya tuh overclocking tuh sebenarnya masuk ke kategori e-sport. Serius? Serius. Awalnya dulu itu. Nah, dulu tuh ada lomba overclocking, terus ada lomba game. Oke. Dan dulu tuh sama-sama gedenya. Kalau sekarang kecil sekali lomba overclocking, e-sportnya gede sekali. Misalkan lu kemarin menang, lu dapet hadiah nggak? Kalau menang kualifikasi doang tuh nggak dapet apa-apa. Oke. Tapi kalau berangkat ke sana, ke Taiwan, kan kita ke Computex, terus juara 1 itu dapat $10.000 kalau nggak salah. Wah, belum balik modal juga ya? Udah ya? Udah. Tapi kalau juara 1? juara 1, juara 2 tuh lupa gue. Kayaknya 8.000 atau 7.500. Juara 3 5.000 ya? 5.000-an. Nah, dari Indonesia ada yang lolos ke Taiwan nggak? Nah, kebetulan tuh nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Ya, sayang sekali. Mungkin tahun depan ya? Tahun depan depan. lu harus lolos ya? Biar Kan kredibilitas gini. DKID itu Enggak, naik. gini. Gimana? Kalau untuk yang itu tuh kan gue udah decide juga kan. Kalau gue tuh udah memutuskan untuk apa ya? Vakum di dunia scene kompetitif overclocking. Enggak, lu pas telepon gua kan bilang, Mas Dik, ini pasti menang. Nggak ada gue ngomong. Makanya. Jadi Kesempatan- proposalnya itu verbal, pasti menang 90%. Nggak ada lu ya. Gua modalin gitu gua kan. nanya, ini ikut apa enggak? Ikutlah gitu kan. Karena ada disclaimer lu 90% pasti menang. Dan kalau lu menang, DKID kredibilitasnya naik kan. Betul, Gitu. harusnya. Cuman kan agak bengkok nih Oke. kan. Ya pokoknya intinya gua kedepannya nanti tuh gak akan ikut lomba kompetitif overclocking lagi, tapi lebih kayak ya kalau misalnya ada barang gitu untuk di overclocking, ya udah kita coba push to the limit saja, coba break rekor atau gimana. Ikutlah tahun depan. Ikut pun kalau misalnya ikut pun, gue udah ngasih tahu kalau misalnya dapat menang atau hadiah itu gue bakal balikin lagi ke community-nya. Karena kan kita kan buat DKID OC Team gini itu. aja, kalau lo balikin ke community, siapa yang bisa overclock kita modalin gimana? Lah itu kan tujuannya. Jadi yang masuk DKID OC Team nanti mereka tuh bakal disupport lah sama kita dan sama brand. Karena kan kalau misalnya mereka join ke kita terus ikutin lomba overclocking internasional khususnya, kan kita support juga, brand juga support. Jadi buat kalian yang merasa mampu untuk overclock dan mungkin
nggak mau ngeluarin budget atau emang nggak mampu ngeluarin budget, Iya. daftar aja emailnya di sini ya, email lu ya. Ya kan? Boleh, boleh. Tahun depan kita bakalan support dari sisi band, dari sisi gadgetnya, Ya, barang-barangnya device-nya, lah. barang-barangnya. Iya. Pokoknya kalian tinggal berangkat dan berusaha aja. Iya. Mungkin buat yang nggak tahu overclock, ibaratnya itu kayak gini ya. Kalau misalkan kalian punya Kijang Innova diesel, ya, overclock itu kayak sama kayak di remap. Jadi dia ditambahin CC-nya, dituning lah ya, sama kayak dituning. Jadi di Bekasi ini juga bukan Innova tapi yang kedengeran di remap ini. Vario. Fish Air, Varionya banyak di remap nih. Jadi Bedanya kalau otomotif itu dia misalnya ada mekanik, ada jokinya kan, ada Oke. drivernya. Kalau di overclocking itu biasanya tuh jadi satu. Oke. Satu orang untuk ya mekaniknya dan ya lu benchmarknya ya lu harus push sampai menang gitu. Berarti ibaratnya driver sama mekaniknya jadi satu. Jadi satu. Kalau yang remap kan biasanya memang Ada teknisinya orang-orangnya. sendiri, Iya. drivernya sendiri. Ganti ban juga beda kan? Betul. Kalau overclocking satu orang semuanya. Satu orang semuanya. Oke lah. Mungkin sekarang langsung aja kita demoin ya overclock gimana. Jadi Boleh. buat yang pengen daftar jadi DKID tim overclock bisa tahu juga gimana sih. Ini aja sebenarnya lupa namanya, DKID OC Team. DKID OC Team. Ah. Kan barusan ini tadi. Oke. Jadi kita sekarang pindah ke band stable karena di situ udah disiapkan ada LN2-nya juga. Wah, itu tabung untuk overclock aja ya mahal. Kemarin beli berapa ya? 7 juta ya? 6 juta 999.000. 8 kayaknya. 7, 6, 9. Tabung kan? Tabung. Oh iya, kayaknya. Ya, pokoknya nanti kita total lah. Mungkin lu ada kayak semacam footage lu yang pas dulu kemarin? Ada. Ada ya? Jadi pas di lomba tuh ya itu banyak banget error-errornya kan ada kayak misalnya mobonya pas lagi lomba mati itu kita cuci dulu. Kalau misalnya kita show mobo ini kita cuci nih pakai sunlight gitu kan. Mereka tuh pasti nggak percaya, tapi itu ada. Lu Kita cuci pakai sunlight? beneran cuci. Serius. Buat apa fungsinya dicuci? Ya karena mungkin basah terus terjadi korosi di dalamnya. Jadi kan gua harus bersihin semua kan. Lu ngomong ini nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Serius? Serius. Gak dihujat overclocker lain? Kagak. Lah maksud gue gini, cara nyuci mobo itu tuh mereka tuh masing-masing. Oke. Kalau gua pakai sunlight atau sabun cuci piring karena lebih bersih menurut gua, tapi gua pakai WD-40 kalau misal dulu. punya budget, harusnya mau ngebersihnya pakai apa? Masa pakai sunlight? Biasanya tuh pakai alkohol ya. Kadang tuh alkohol. Bahkan di tukang servis tuh pakai thinner kadang-kadang yang Pakai keras-keras. alkohol pasti menang sih. Karena dia high kan. Jadi skornya high. Berat. Bisa. Harusnya tuh dimasukin ke budget kemarin alkohol. Oh gitu. Biar terus-terusan. Oke. Ya udahlah, sekarang daripada kalian penasaran gimana untuk overclock karena mungkin dari kalian kayak wah nggak percaya nih Rodi bisa overclock jadi langsung kita buktiin aja ya. Wah. Tapi namanya udah kalau di dunia overclock udah gede sih. Yuk. Yuk. Oke, jadi kita udah ada di test bench kita yang mejanya ini keren banget ya. Ini meja kita dapat dari Udes tuh. Jadi dia bisa naik sendiri kayak gini. Ini pas nggak nih? Pas segini. Oke. Apa kurang turun? Enggak. Nah, jadi sebelum si Rodi overclock, mungkin saya jelasin dikit-dikit karena kalau bahasanya Rodi nanti bukan bahasa kaki lima ya, tapi lebih ke bahasa dewa. Jadi bahasa sederhananya ini adalah motherboard dan motherboard yang kita pakai itu motherboard dari Asus ya. Z790 Apex. Z790 Apex yang harganya untuk modal overclock ini aja ini memang motherboard yang untuk overclock. Harganya itu ada di sekitar 13 juta mobonya doang ya. Kemarin kita 2 mobonya ya. Karena jaga-jaga kalau misalkan overclock itu satunya rusak atau satunya udah di apa namanya Mas Rod? Apa? Degradasi. Apa? Degradasi. Karena kalau misalkan udah degrade itu nggak bisa dapat skor yang optimal, habis ngapain. Nah, ini 13 juta terus VGA-nya nih dari apa lo? Pakai apa lo ya? Nah ini VGA-nya asal yang penting nggak pakai kabel power GTX 1050. Oke, ini yang mahal kemarin beli ya. Ini namanya PMD dari siapa? Elmore. Elmore. Jadi ini wattmeter kita beli berapa? Bukan wattmeter sih, lebih ke apa ya? Dia itu tuh Ya mirip biar kayak wattmeter lah. Iya mirip. Jadi dia untuk lihat berapa daya CPU-nya gitu kan. Betul, CPU dan VGA juga bisa dan dan itu bisa di Tapi logging pakai Type C. Kita sekarang CPU doang. CPU doang. Karena soketnya ke CPU. Iya CPU doang yang dipakai. Oke. Terus ini temperatur ini beli berapa? Ini 50-an kalau nggak salah, $50. $50 ya. Ini berapa dolar? PMD. 50 apa 80 dolar gitu. Pokoknya 11 juta kemarin. Kalau nggak salah ingat ya. Ya total banyak kan yang dibelikan soalnya. Totalnya 20 juta. Karena proposalnya 20 juta tuh yang buat benchmark nih. Oke, jadi gitu aja. Terus ini kalau kalian lihat kenapa ada kayak semacam cerobong asap, ini LN2 ya? Ini namanya LN2 kontainer. Ya, jadi Nah ini $300 coy. itunya 300 dolar. Iya.
Nah, jadi kalau kalian lihat, nah ada Om Alfa biasanya ngebul-ngebul, itu bukan jualan putu ya, tapi itu namanya LN2. Oke deh, langsung aja Mas Rod. Ya udah, tadi ini kan udah di setup nih kan. Jadi ya udah kita nggak nunjukin setupnya seperti apa, tapi kita langsung jadiin aja karena lama banget setupnya tuh. Setup ini tadi berapa sih? Ya gue sendiri di sini aja sejam sendiri. Gue sendirian tuh di sini. Setup sendiri. Sejam. Oke, jadi ini targetnya kita berapa? World recordnya berapa ya? Cinebench Seri 15. Cinebench Seri 15 itu 6.400? 6041. 6.041 ya world recordnya. Coba kita 6401. 6.401. Coba kita ungguli ya. Itu nanti. Coba ungguli. Coba. 6.402 lah. 6.401 setengah lah. Nah, lu ngomong dong ini apa biar penonton tuh tahu. LN2. Itu lo ngapain lu masukin situ? Biar lebih dingin. Oke. Gitu. Nah, ada chance untuk rusak nggak CPU-nya kalau dikasih LN2 tuh? Sebenarnya itu kecil banget ya rusak. Gua tuh sampai sekarang tuh nggak pernah matiin CPU ya. Dari karir gua overclocking pertama tuh. Yang pernahnya gua tuh malah cacat fisik kayak misalnya jatuh CPU-nya gitu. Mati tuh nggak pernah. Kalau misalnya dia nggak bisa jalan tinggi ya udah emang udah kayak umurnya aja gitu loh. Karena disiksa terus. Kita terus. pakai prosesor apa nih? 13700K. Yang out of the box-nya berarti 5,3 GHz. Oh iya berarti busnya itu 5,7 kalau 13. Busnya 5,7. 700K iya. Jadi turbo boost frekuensinya mix turbo boost itu 5,7. Iya. Jadi kita ya harus di atas itulah. Harus di atas apa yang Intel klaimkan 5,7 dengan turbo boost. Iya. Oke, ini setting-setting apa? Gua nggak tahu. Jadi lu ini kita tuh setting CPU aja karena kita tuh Cinebench R15 tuh cuman butuhin performance dari CPU yang paling besar yang mungkin bisa dibilang 98% tuh dari CPU. Jadi kita cuman push CPU-nya aja dan paling gampang juga kalau misalnya kita pakai Geekbench harus setting memori, waktunya yang lama banget. Ini overclock basic aja lah ya. Yoi. Oke, RAM-nya lu pakai apa tuh? Kenceng banget tuh 7200. G-Skill 7200. Wah, RAM-nya di DDR5 7200 MHz. Kenapa nggak pakai yang 7900? 800. 7800 tuh nggak masuk. Yang paling tinggi itu di Indonesia tuh 7600. Kan lu punya? Ada 7600. Kenapa nggak pakai itu? Di PC gua. Dia males copot ya? Iya. Tapi ngaruh nggak speed memory buat overclock? Yang ngaruh banget. Justru menurut gua part yang susah tuh di memori. Oke. Gitu. CPU tuh mungkin masih banyak orang bisa juga dan menurut gua juga tuh lumayan masih bisa diikutin lah gitu. Oke. Wow, ini ya kemarin G-Skill OC World Cup 2023 40.000 US. Iya, itu yang kita kalah itu. Masih Kita ganti nggak nih? Kita ganti nggak wallpaper-nya? Nggak usah. Nggak usah, mengenang kekalahan. Betul. Gitu. Ini apa nih Turbo Vicor software bawaannya? Software dari Apex. Asusnya, dari Asus tapi ini bukan untuk public sih sebenarnya. Jadi untuk overclocker aja kalau misalnya lem di forum pasti ketemu lah di sini. Bentar, Apalagi kalau Hoyo misalkan forum. mobonya bukan Apex bisa pakai itu kayak? Nggak bisa. Oke. Harus Jadi ini Apex. fitur bawahnya Apex ya? Iya. Khususnya Asus yang pakai Z790 rata-rata bisa pakai ini. Oke. Oke, jadi ini setting-setting apa lo? Gua tuh lagi setting voltage. Voltage. Mana memori voltage? CPU voltage. Oh ini. Nah ini. Ini udah di screen record kan ya? Udah itu. Oke, jadi nanti Gua langsung sama jelasin bisa nggak? Gua soalnya lihat angka-angka tuh pusing. Sebenarnya kalau di gua sendiri itu tuh kalau untuk sambil jelasin tuh rata-rata overclocker sih, sambil jelasin tuh agak berat. Makanya Nah, makanya lu kan beda. wah beban ya. Gimana? Ya harus dijelasin lah. Ya ini gua naikin voltage aja dulu, naikin voltage terus naikin CPU core ratio-nya. Yang awalnya dia 53, ini kita mau coba naikin ke 6 GB dulu. Wow. Tuh dia udah 6 GB. Kita coba running Cinebench, suhunya masih di 95. Kita running Cinebench. Kita running dulu ya. Skor tertingginya itu Tuh bisa dilihat. Wah, udah 200. Kelihatan nggak, Tom? Tom, tolong, Tom. Ini, Tom. 235 watt. Itu. Masih 5.000, guys. Masih kurang 1.400. Masih jauh kan? Kayaknya masih jauh. Makanya kita tuh naikinnya tuh step by step dulu. Misalnya di 1,6 volt nih voltasenya, kita naikin dia tuh bisa berapa tuh CPU clock-nya. Oke. Gitu sambil di run Cinebench. Itu cara gua. Overclocker tuh banyak banget cara-caranya. Kalau misal langsung kenapa emang? Ya kita nggak tahu limitnya tuh berapa. Misalnya di voltage 1,6 tuh dia butuh berapa, suhunya di berapa, itu nggak tahu. Naik 200 perak doang.
doang ya. Ini berdarah loh. Kalau di lomba tuh berdarah orang ngejarnya. Kalau misalnya pakai limit, iya. Dan skor seperti ini kan nggak bisa dicari sama tampilan Gua 2. penasaran ini kipas buat di sini buat Tuh, itu. blue screen kan? Blue screen. Tak segampang itu, Masku. Mencari. Ini buat apa tapi? Kipas di sini. Jadi biar LN2-nya itu tuh nggak kemana-mana, jadi dia dibuang ke atas, uapnya. Karena memendam di sini apa? iya, Meresap ke sini. kalau uapnya ke bawah, ini bakal ngees dan buat basah. Itu kenapa ada kanibo di situ? Ini kanibo bukan? Bukan, itu tisu, towel, shop towel gitu. Jadi 5.200 saja udah blue screen. Tadi berapa gigahertz Mas Rat? 6,4. 6,4 gigahertz udah blue screen tadi ya. Iya. Kita naikin lagi 1,6. Coba 7 gigahertz lah bisa lah. 7 GHz tuh mungkin ini possible, cuman nggak running apapun. Gitu. Ya coba itu aja, lu tunjukin aja kalau dia udah running 7 GHz dulu, nggak usah running coba. Oh gitu. Pakai AW info berarti ya? Enggak, pakai ini aja bisa. Itu bisa. Mau pakai task manager? Enggak dong. Tool overlocking tuh sudah ada semua kebetulan ya. Di sini sih nggak bisa sih kalau harus setting manual. Kita harus balikin dulu ke BIOS biar bisa setting per core-nya. Berarti gimana nih? Ntar kita cari Cinebench dulu ya. Oke deh, sini bench dulu. Tadi 61 mati? Iya makanya. Masih ada nih. Ntar. Makanya gue mau naikin suhu dulu. Ini di 61. Itu suhunya berapa sekarang? Ada 4. monitoring suhunya. Itu udah 6.400, 6,4 GHz sekarang. Berat. Nih buktinya. Nah nggak mau kan? 6,4 dia nge-freeze sekarang guys. Wah harus dimatiin lagi. Ya. Nah apalagi kalau kita lomba. Nah kalau misalnya ada kedinginan kita panasin. Oh serius? Serius? Ribet juga ya? Itu air dryer? Bukan heat gun. Oh, heat gun. Heat gun yang Berapa watt? 2000 harusnya. Ini langsung S1500 watt. Nah kan kita bisa monitoring suhunya di sini kan. Oke. Dia udah 115. Jadi ini fungsinya untuk monitoring suhunya, temperatur CPU. Coba kalau 104 watt, 104 Celcius. Tuh, Nyala. nyala lagi. Tadi berapa? Tadi emang dingin banget. Tadi itu 120 dia nggak mau. BTW ini kita udah ruangan ber-AC ya. AC kita gri. Tolong dinginin lagi ya, itu 28 kayaknya. Ya. Berapa sih? 28. Coba deh. Soalnya kalau ruangannya panas, dia tuh bakal cepet cairan di sini nih bekunya itu bakal kondensasi, bakal cair. Kenapa di LN2 lagi kalau dia nggak running? Ya kan terlalu rendah suhunya 75. Jadi nanti kalau misalnya udah di OS, jadi kan namanya cuma dikit gitu doang sebenarnya. Karena kita masih ada di suhu yang aman. Ini kan dia mendinginkan ya, tapi pas lu siram kok kenapa dia tinggi sekarang? Kan ada minus. Oh iya, oh nggak kelihatan minusnya. Kacamatanya buka dong. Sorry, matanya sakit guys, jadi pakai kacamata. Oh iya ada minusnya ternyata. Kepencet lagi. Nggak apa-apa, lu pastiin aja. Nanti dia balik lagi. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi Turbo Vicore untuk atur CPU rasio lagi karena katanya kalau overclock itu gak mau ngomong ya, terlalu Bentar. fokus. Tuh, manual voltage. Aduh. Kok nyetrum anjing? Kok nyetrum anjing? Makanya gua tuh pakai ini loh. Biar gua nggak sentrum. Kenapa jadi lu pegang-pegang gua? Ambil sendal dulu anjing. Cok. Berjatuh gua jadinya. Cok, nyetrum cok, kaget aku. Mana sandal aing? Oke guys, jadi kita bawa keset dulu ya. Karena nyetrum. Nah, itu ada suara knalpot remap di depan. Knalpot remap gak tuh? Oke, jadi balik lagi tadi 64 itu dia blue screen ya. Oh, enggak, yang terakhir nge-freeze ya. Iya, sama aja sih. Cuman dia nggak sampai ke blue screen aja. Oke. Tadi Ini 6,4, kita 5400. Berapa sih nomor 2-nya? Bentar. Nomor 2-nya itu di 5294. Lah, udah nomor 2. udah. Easy. Easy ternyata.
Kalau jago mah easy. Wah! Sabar. Ini masih ke default ini. Mana default 64? Enggak ke default. Ini skor defaultnya. 4.400 itu skor default. Tuh kan. Oh ya, skor default. Nah, berarti ada yang salah nih. CPU clock-nya itu nggak keganti. Tadi ternyata kita udah melewati yang nomor 2 ya. Itu lo masuk situ bisa nggak datanya nanti? Nggak bisa. Maksudnya? Masuk ke tabel situ bisa nggak? Enggak. Gue bisa. Oh, di sini? Bisa nanti. Kan gue sering submit. Ini nanti skor kita langsung submitin aja. Iya, biar ada buktinya kan, berapa kan. Tapi ini kenapa nggak mau naik ya? Ntar. Nah, ini kemarin beli tabungnya aja guys itu 7 juta. Terus kalau beli ininya berapa? Mana? Cairan apa ini? Oh, 500.000 lah setabung. Tabung gede tuh. Iya. Itu bisa buat berapa kali overclock? Banyak. Berapa ya? Nggak terlalu banyak lah harusnya. Paling satu sesi. Satu sesi itu berapa jam? Itu emang ngambilnya harus gitu ya? 4 jam, iya. Bisa langsung celup. Bisa juga, cuman kan corongnya kecil. Biasanya tuh gue pakai cup pop mie gitu kan, langsung celup pakai tangan doang. Cuman kalau di luar negeri itu nggak dibolehin, karena berbahaya. Emang karena kalau di Indonesia barbar dan karena ekonomi juga dan finansial ya. Jadi dibolehkan. Bentar, kalau kalian pengen lihat ya, lihat si Tomo tuh. Tuh. Jadi kayak ngisi putu. Tom ini kurang munggah Tom. Coba lihat munggah no guys. Singgah. Singgah. Sampai ini loh. Minum dong. Minum. Bukan rambut gak tuh? Cok itu mau. Yo. Masa nggak bisa 6.400 doang? Salah. Tadi udah 64, kok tuh lu turunin lagi? Sebentar ya. Jadi voltage-nya sekarang di 1723. 1,75. 1,72. Jadi voltage-nya di 1,723. Iya. Core rasionya di 64. Jadi running 6,4 GHz ya. Tuh, suhu temperaturnya ada di minus 111 sekarang. Iya. Nah, gue tuh bakal coba set di 120 baru gue run. 120 minusnya. Iya. Oke, 122 sekarang. Lah, Nah, itu berarti hang. Karena suhunya naik terus kalau dituang. Kalau dia jalan, dia Kenapa pasti lu tuang naik. tadi? Tuh. biasanya kan nggak lu tuang berarti. Enggak, dia kurang voltage atau kurang apa? Settingannya. Dia ada di minus 110. Kodenya coldback tadi 00. Itu pasti coldback kalau 00. 00 tuh lebih kayak mobonya nggak deteksi CPU-nya. Oh. Gitu. Kalau 008? Apa ya itu ya? Saras. Wah, dia terlalu muda anjing. Ya lu terlalu Betul. tua, Iya, mampus betul, kena betul, sendiri lo kan. Iya, ada dulu itu Saras 008. Oke. Coba ya. Tadi running 1,723 dan tidak mau. Sekarang kita coba di 1,696. Untuk voltage-nya, CPU rasionya di Tadi kan 6,4 nggak mau. Kali ini kita coba 63. Ya nggak mungkin 6.400 dong berarti skornya. Mungkin aja. Apa sih nggak mungkin? Orang kita aja 7,2 GHz. Lu running di 6,4. Oke, kita coba lihat guys. Coldback-nya bakalan di 127 tadi coldback dia. Iya. 5292. Kalau 5292 kita lihat tabelnya ini
Ya, Ini ya. kurang 2 poin. Ini ya. Ini tanpa kita rubah settingan aja, tinggal kita ini go to details, kita langsung ke real time aja. Itu tuh bakal tinggi sendiri skornya. 5294 itu nomor 2. Ya, callback cuy. Kagak. Wih. 5304. Ya, Asik itu kan? kita sudah melewati yang nomor 2, berarti kita sekarang juara 2. Yaudah juara 2 aja lah ya. Itu apa tuh? Apa? Apa tuh? Itu tabel apa? Dari mana? Mana? Itu? Ini. Bot. Itu tuh database-nya overclocker gitu. Jangan 53 doang. Terakhir 6.000. 6.000 lah, genepin 6.000 lah. 6.000. Karena skor nomor satunya itu ada di 6.401. Bentar. Loh, ini gua mana? Oh. Bentar, kita submit dulu ini. Lah, yang nomor 2 nggak pakai line 2? Mana? Tuh. Iya, Nggak tahu. line itu nggak ada tulisannya. Kan kadang ada yang nggak setting. Ya bisa jadi nggak pakai line 2, soalnya 6,2 itu termasuk ringan. Terus ada yang pakai cooling biasa, Cok. Pakai ayo. Iya. Bentar ya, gua submit dulu. Save, result. Submit dulu biar masuk datanya HW-bot. Nampak doang. Oke, kita coba lihat skornya sekarang di berapakah dia? Ini running berapa gigahertz? Gue pengen tahu berapa gigahertz. 6,4. 6,4. Ya. Kayaknya emang batasnya 6,4 deh. Makanya limitasi CPU tuh beda-beda tiap orang. Kadang ada yang di on air gede banget. Kayak misalnya memori clock gua tuh yang 5300 itu kan nomor 11 dunia. Orang lain tuh pakai line 2, gua cuma pakai on air. Pakai cooler biasa yang nggak gua mounting juga. Itu bisa, makanya Berarti kapasitasnya triksnya beda-beda. untuk overclock biar dapat skor kenceng gimana? Ya binning sebanyak-banyaknya. Binning itu tes ini. Iya tes CPU-nya cari yang paling bagus, tes mobonya yang paling bagus, tes Berarti memori CPU yang itu bagus. gacah, maksudnya yang paling bagus. Betul gacha. Jadi misal Core i9 13900 nih. Iya, capability untuk overclocking-nya itu bisa beda-beda banget. Serius? Serius. Walaupun serinya sama. Serinya sama, bener. Yang jualan sama. Sama. Gak ada barang PI-nya. Iya. Kok bisa gitu? Ya gitu, realitanya. Makanya Nah, kalau cara dapat CPU bagusnya gimana dong? Gacha berarti? ya kalau nggak beli dari orang yang ngegacha, yang langsung jadi. Gitu. Ih, kadang kan ada orang ngegacha cuma beli 5 CPU doang, tapi dia udah dapet yang paling bagus. Terus cara dia tahu kalau bagus berarti dites. Dites. Ya udahlah, mungkin cukup segitu aja ya guys untuk demo overclocknya, kira-kira kayak gitu. Dan kita dapat nomor 2 tadi dari HWBot dengan skor 5309 kalau gua nggak salah gitu. 5300. Karena nomor 2 itu dari Jerman, siapa namanya? Brutek. Brutek. Ya itu 5200. Nanti berarti bisa ada di KID nggak nomor 2 tuh di situ? Bisa. Nanti kan gue submit nanti. Oke, jadi biar ada di KID nomor 2 gitu lah. Oke Mas Rat, jadi mungkin kalau buat yang pengen belajar overclock, tipsnya apa? Ya siapin duit sebanyak-banyak mungkin. Enggak, bukannya. Sebenarnya tuh overclocking tuh ilmu yang apa ya? Ya ilmu yang belajar Harus itu tahu dari rumus trial nggak? and error Harus aja. tahu rumus nggak? Kayak rumus-rumus matematikanya karena bermain dengan Kalau angka. rumus pasti ada, dan rumusnya itu kan nggak terlalu banyak dipakai kan. Misalnya untuk dapetin memori 7200 ini gimana, 100 kali berapa, itu tuh udah ada semua di guideline Intel dan itu di public. Oke. Kalau misalnya baca-baca forum, baca-baca review itu tuh ada semua. Misalnya CPU nih 5,3, kan dari CPU-nya kan nggak mungkin 5300 MHz kan. Tapi kan multiplier-nya tuh 53 dan base clock-nya itu tuh 100 MHz. Oke. Kali 100. Makanya dia dapat clock CPU 5300 MHz. Oh, itu hitungan sederhana doang rumusnya. Sederhana doang, sederhana. Kayak Tinggal matematika kali-kaliin. yang Kayak pangkat 2, pangkat 4. Enggak ada. Ini kita bukan lagi kimia ya. Gitu. Betul. Tapi udah kayak kimia loh kayak gini. Tuh. Harusnya kita bawa kayak Just Lab kayak gitu. Oke lah, jadi buat kalian yang mungkin pengen jadi apa tadi timnya namanya? DKID OC Team. Jadi supply lagi, submit aja ke email yang ada di deskripsi. Nanti kalian nggak perlu bawa apapun, maksudnya kalian nggak perlu beli apapun, kita yang sediain semua. Jadi kalian bisa otak-otak pakai barang kita ini. Dan terima kasih banyak buat Asus yang udah support kita kemarin lomba walaupun kalah. Jadi kita disupport sama Asus
Apex ini, dan fun fact, kata lu dari 30 orang yang teratas semuanya pakai Apex ya? Rata-rata. Bisa dibilang tuh 80% tuh pakai Apex, sisanya motherboard lain-lainnya. Oke. Terus apa lagi yang support kita, Mas? Kebetulan itu aja ya. Kebetulan itu aja sama Udes ya. Iya, bisa-bisanya Jadi masuk. kalau misalkan capek overclock bisa sambil gini kan ya. Terus siapa lagi support ya? Samsung. Nah, Samsung ini kan Samsung support monitor. Iya. Sebenarnya udah dari lama ya. Udah dari lama ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar aja. Nanti bakalan Rodi jawab. Karena saya nggak tahu overclock. Tahu basic-basicnya aja ya. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Dika Budi. Dan gua Rodi. Nanti kalian bakalan lihat kalau misalkan host komponen kita bukan saya lagi, tapi yang lebih profesional ya. Rodi Situmorang. Dan kalau misalkan nggak naik red card sih. Masih bawa red card, Cok. Nah, jadi cukup segitu aja. Bye-bye guys. Bye-bye.